Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran dalam agenda 3, yaitu peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart governance. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas pada workshop pembekalan fasilitator Tatsar CPNS Lembaga Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Nurul Fibrianti, Widya Iswara, ahli pertama dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, lalu yang ketiga, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Yang keempat, Keputusan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Dan Keputusan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Pelatihan dasar dengan metode blended learning, peserta akan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu MOOC atau Massive Open Online Course, di mana peserta akan belajar secara mandiri melalui website swajarasnpintar.pan.go.id. Lalu, pada tahap selanjutnya, yaitu pembelajaran distance learning. Pada tahap pembelajaran distance learning, peserta akan melakukan pembelajaran tatap muka tidak langsung atau sinkronus melalui aplikasi tatap muka online, biasanya melalui Zoom meeting, dan juga belajar secara mandiri atau asinkronus melalui Learning Management System atau LMS. Setelah melewati tahap belajar distance learning, peserta akan memasuki tahap aktualisasi selama 30 hari kerja, dan tahap terakhir yaitu klasikal, di mana peserta akan melaksanakan klasikal di pusat pembinaan pelatihan lembaga diklat masing-masing. Dalam menjalankan proses pelatihan dasar, peserta juga akan melaksanakan PKTBT, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai dengan jabatan masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran pada agenda 3 yaitu agenda ini diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi aparatur sipil negara, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa, sehingga peserta mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Tujuan dari Latsar CPNS adalah untuk membentuk karakter CPNS yang berakhlak dan mampu bekerja secara profesional dengan didukung oleh kemampuan IT
Oleh karena itu, dalam strategi pembelajaran dibuat dalam 2 poin bentuk pembelajaran, yaitu SCL atau Student Centered Learning, di mana metode ini menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran agar peserta lebih aktif, mandiri, berpikir secara kritis dan kreatif, dan dapat mengaplikasikan materi yang didapatkan. Lalu dengan AKOSA, yaitu alami, kemukakan, olah, simpulkan, dan aplikasikan. Dengan metode pembelajaran ini diharapkan akan menunjukkan sikap kritis dan kreatif peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Juga perlu diperhatikan bahwa peserta Latsar CPNS adalah generasi milenial, generasi yang mampu bekerja secara cepat, kreatif, profesional, dan mampu menguasai perkembangan teknologi informasi. Adapun rencana pembelajaran pada tahap pembelajaran distance learning dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, mana pendahuluan yang pertama membuka pertemuan dengan menyampaikan salam, lalu memperkenalkan diri dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Metodenya yaitu dengan tanya jawab, media dan alat bantu yaitu laptop atau komputer, jaringan internet, aplikasi Zoom meeting, bahan tayang, dan durasi waktu yang digunakan yaitu 10 menit. Sesi 1 sinkronus, kita masuki tahap kedua yaitu penyajian. Sesi 1 sinkronus, yang pertama melakukan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman peserta terkait agenda 3, mengevaluasi pemahaman peserta melalui game permainan interaktif. Yang ketiga, menjelaskan substansi modul agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda 4, lalu menjelaskan tugas harian pada saat sesi asinkronus. Metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, curah pendapat, dan permainan interaktif. Media dan alat bantu, laptop, jaringan internet, aplikasi Zoom meeting, bahan tayang, dan aplikasi permainan seperti Wordwell atau Quizzes. Durasi waktunya yaitu 80 menit. Penyajian sesi 2 sinkronus, yang pertama membuka sesi kedua dengan menyampaikan salam, memberikan kesempatan dan menyimak paparan hasil tugas individu dan tugas kelompok peserta, lanjut memberikan apresiasi dan umpan balik terhadap hasil tugas peserta, lalu menjelaskan rencana pembelajaran klasikal agenda 3. Metodenya yaitu dengan ceramah, tanya jawab, paparan, dan presentasi dari peserta. Media dan alat bantu, laptop atau komputer, jaringan internet, aplikasi Zoom meeting, bahan tayang, hasil tugas peserta. Pada tahap pembelajaran distance learning ditutup dengan menarik kesimpulan bersama peserta terkait materi pembelajaran agenda 3, lalu memberikan kalimat motivasi kepada peserta. Terakhir, menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, maaf, dan salam. Metodenya dengan tanya jawab dan ceramah. Media dan alat bantu yang digunakan yaitu laptop atau komputer, jaringan internet, aplikasi Zoom meeting, kalimat motivasi, dan bahan tayang. Durasi waktunya sekitar 15 menit. Lanjut pada pembelajaran distance learning pada sesi asinkronus, yaitu mendampingi peserta dalam mengerjakan tugas individu dan kelompok, memeriksa dan memberikan penilaian hasil pengerjaan tugas. Metodenya dengan penugasan individu dan kelompok. Media dan alat bantu yaitu laptop atau komputer, handphone, jaringan internet, LMS tentunya, bahan pembelajaran, deskripsi tugas, dan hasil tugas. Durasi waktunya yaitu sekitar 675 menit. Adapun rencana pembelajaran pada tahap klasikal dibagi juga menjadi 3 sesi. Yang pertama pendahuluan, yang pertama dengan membuka pertemuan dengan menyampaikan salam, memperkenalkan tim fasilitator, menciptakan suasana belajar yang nyaman, menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran agenda 3. Lalu pada penyajian yaitu
menyimak proses berbagi pengalaman aktualisasi dari peserta, membuka waktu dan ruang diskusi kepada peserta, lalu menjelaskan tugas kelompok, yaitu bermain peran dengan topik seputar manajemen ASN dan Smart ASN, lalu mengawasi pengerjaan tugas kelompok, selanjutnya memandu dan menyimak hasil tugas kelompok, memberikan apresiasi terhadap hasil tugas peserta, dan memberikan umpan balik. Lalu pada kegiatan penutup, memberikan apresiasi kepada peserta dan menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, maaf, dan salam. Metodenya yaitu dengan ceramah, tanya jawab, curah pendapat, dan penugasan kelompok serta kalimat motivasi. Media dan alat bantu, laptop atau komputer, LCD proyektor, bahan tayang, sound system, ATK, dan bahan pendukung drama. Waktunya masing-masing yaitu sekitar 15 menit, 200 menit, dan 10 menit. Baik, itulah tadi penyampaian strategi pembelajaran agenda 3, peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mohon diberikan saran sebagai bahan pembelajaran ke depan dan sebagai pengembangan diri dalam menyusun bahan strategi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.